Halo, welcome to my YouTube channel. Ketemu lagi bersama aku Yanti Oktarina. So imut ya. Hari ini gue harus bangun tidur ya, bangun dari mimpi ya. Biar lu tahu bahwa kenyataan tidak seindah dengan mimpi. Jadi pas bangun tidur ya inilah kenyataan. Gue harus beresin tempat tidur gue sendiri. Berharap siapa gitu ya yang ngeberesin kalau bukan gue sendiri, ya kan? Jadi gue bersihin tempat tidur dulu ya. Dimana-mana orang tuh bangun tidur, buka jendela gitu ya, menghirup udara segar, kemudian dia jogging. Kalau gue enggak, beginilah nih ya, langsung ambil sapu lidi, langsung kebutin tempat tidur biar bersih ya. Waktu ya. Bentar lagi gue mau ngepet alias mau kerja ya. Sebentar lagi jam 9 tepat ya, kereta kuda gue akan berubah menjadi tikus yang pastinya bukan ayam. Itu murid gue bakalan datang. Gue harus cepet nyapu ya. Ya jangan salfok ya sama motor keren gue ini. Nah ini bukan motor gue, ini hadiah dari Ciki ya. Kalau lo beli Ciki ya, pas lo buka itu ada hadiahnya tuh ya. Dulu sih motornya kecil, tapi lama-lama ya gede lah ya, lama-lama jadi membesar gitu. Gue taruh di situ biar nggak hilang lah ya. Oke, sekarang saatnya menyapu lantai ya. Belum pernah kan lu lihat nenek sihir nyapu pakai sapunya sendiri gitu ya. Nah inilah gue. Di mata anak-anak tuh gue kayak nenek sihir ya, karena gue suka nyuruh-nyuruh hal-hal yang anak-anak itu paling nggak suka, yaitu belajar. Ya resiko jadi guru les ya begini nih ya, dibenci anak-anak itu udah biasa ya. Ya udahlah, fine aja. Bahkan lucunya gue pernah dapat murid ya, saking dia nggak mau lesnya, tiba-tiba dia bilang gini, mama aku nggak mau les deh di sana. Kenapa? Rumahnya jelek, aku nggak suka bentuknya. Lama-lama kenapa nggak sekalian aja bilang gue nggak suka golongan darah guru lesnya karena nggak sama gue. Aduh, namanya juga anak-anak ya, kadang mereka selalu membuat alasan gimana caranya mereka supaya tidak les gitu lah. Nah kalau ketemu orang tua yang pinter ya pasti dia tahu lah kalau itu hanyalah akal-akalan murid ya kadang ya. Tapi kadang ya karena anak kecil biasanya terkenal dengan kejujurannya, biasanya orang tua ya kadang-kadang suka percaya aja sih ya. Dari situlah kita butuh orang tua yang pintar ya, mengetahui taktik anaknya. Kok gue jadi detektif ya. Oke, beginilah rutinitas gue ya sebelum gue ngajar. Gue tuh harus jadi inem, mending inem pelayan seksi. Ini mah inem gendut. Ya gue tuh semakin gendut ya. Kok dibilang ya gimana nggak ada gendut gitu ya, kerjaan gue tuh duduk gitu ya, kebanyakan duduk, kebanyakan nyemil. Anak-anak murid gue bawa cemilan, gue suka ditawarin, miss mau nggak miss, akhirnya gue makan deh tuh sambil ngajar. Udah gitu belum lagi orang tuanya suka ngasih makanan. Ya alhamdulillah ya, gue senang banget sih ya. Ya gimana gue nggak tambah gendut, nggak tambah bahagia, dapat makanan gratis ya nggak, bisa makan enak gitu. Dulu tuh gue nggak segendut ini karena dulu kan gue kerja sambil kuliah, lu bayangin aja gitu loh. Gue kurus ya, untung-untung gue masih hidup. Kalau kata orang tua gue mah gue kayak lidi, lurus aja bodinya. Sekarang body gue udah berlipat-lipat. Mending duit berlipat-lipat ya, berharga gitu ya, ya masih bisa dipergunakan gitu ya. Ini lemak berlipat-lipat. Lucu deh pokoknya gue nggak pernah nyangka loh kalau badan gue bisa sebesar ini. Aduh, lihat deh cucian piring gue begitu banyaknya sampai melelahkan ya. Setiap pagi nih cucian piring gue tuh begini, hanya beberapa lembar saja.
berikut kucing gue nambahin kerjaan gue harus nyuciin piringnya juga. Astaga, gue udah kerja beliin makanan dia, terus gue juga mesti cuciin piringnya dia. Ini pasti gue kena guna-guna sama kucing gue nih. Mau aja gue dibudakin sama mereka. Astaga. Aduh, akhirnya gue udah selesai nyapu juga deh. Kalau udah nyapu gini biasanya gue harus ngepel, karena kalau nyapu tanpa dipel itu sama aja lu kayak makan mie ayam tapi nggak pakai ayam. Sekarang saatnya gue ngepel. Ya, gue harus menghapus semua jejak-jejak sejarah di lantai rumah gue ya. Maklum lah ya, buka les-lesan ya banyak lah ya jejak-jejak prasejarah yang nempel di lantai gue. Jadi sekarang kita harus bersihkan. Semangat! Nih lihatlah keahlian gue, kelihayan gue ya. Karena udah bertahun-tahun gue tuh bersihin rumah, jadi udah lihai banget. Oke, nih perhatiin nih ya. Gue bersihin sampai ke kolong-kolongnya. Tuh, lihat. Gue mah bener-bener kalau beres tuh ya. Bener-bener menjiwai, tau nggak? Jiwa babu gue keluar. Nah, kayak gini. Ya, pel-pelannya biasa ya. Biasa aja, tapi gue suka nih pel-pelannya tuh anduk ya. Bisa buat mandi sekalian. Kalau lu mandi ini bisa sekalian buat ngelap-ngelap badan lo. Bercanda lah ya. Ini dia. Wah, cepet kan gue mah udah tahu, gue udah hafal semua sudut rumah gue yang tidak bagus ini ya. Nah, ini kucing gue nih ya. Ini kucing kesayangan gue, my bestie banget ya pokoknya ya. Gue berak, gue sholat, gue tidur, gue nonton TV selalu ditemenin. Aduh, ini mah udah melebihi dari segala-galanya ya. Bahkan lebih dari sekedar pacar ini. Alhamdulillah hari ini kameramen gue ya. Gue pakai kameramen yang ya biasa lah ya, baru berlatih gitu ya. Kameramen murah sekali. Gue cuma bayarnya pakai nasi kotak juga udah. Dia mah nurut-nurut aja deh, ngikutin langkah-langkah gue kemana gitu ya. Nah, inilah kameramen gue yang super murah ya. Untuk hari ini aja sih, kalau hari-hari biasa sih kadang dia sibuk ya. Sibuk cari cuan lah ya. Sama-sama cari cuan ya. Untuk beli Monas kayaknya, cuma Monas nggak dijual. Lu tau gak sih kalau gue tuh punya cita-cita pengen banget punya rumah di Lipo Karawaci. Ya Allah, sampai hampir seminggu itu mungkin gue bisa kesana tuh 3 kali gitu ya. Ya ampun, tapi gue tahu diri lah ya, gue kerja sampai cacat-cacat juga kayaknya nggak mungkin lah bisa beli rumah di sana. Yang gue tahu nggak, gue taunya lewat YouTube sih ya. Kalau harganya itu sekitar miliaran, itu sekitar 23 miliar. Ya ampun, gue jual ginjal, dua-duanya juga tepatnya nggak bakalan cukup lah ya. Aduh, kayaknya gue mesti jual ginjal satu, sama siang gue ngajar anak sekolah, malam gue ngajar anak tuyul, mungkin baru kebeli kali ya. Aduh, itu juga mesti membuat perjanjian dengan syaiton. Itu nggak boleh ya. Kalau kerja cari yang halal tuh ya begini, susah ya say. Gue buka tempat les-lesan gini juga dibilang nggak modal ya, nggak mungkin lah ya. Gue mesti bayar wifi 350.000 per bulan ya nggak, karena tempat les tanpa wifi tuh hambar lah, sama aja lu kayak makan tanpa garam. Asik ya, begitu deh ya. Aduh, namanya juga masih modal begini lah ya. Wifi terus listrik juga ya, gue pakai lampu yang gede gitu biar nyalanya tuh bener-bener seperti melihat masa depan. Begitu silau dan begitu terang gitu ya. Mudah-mudahan seperti masa depan buat gue nantinya gitu. Oke, sepertinya mengepel gue hampir selesai ya. Ya ampun, gue tuh seneng banget deh.
hari tuh bangun tidur kejebak langsung, orang mah jogging gitu ya, gue mah enggak, langsung ngambil sapu gitu, terus gue ngepel. Astaga, ini belum depan rumah gue yang cukup gede juga. Gue kerja tuh ya dari jam 9 pagi sampai kadang-kadang sampai jam 9 malam juga. Gila, gue tuh hitungannya kayak lembur ya. Gila, kerja bagai kuda demi sesuap nasi beserta power enak lah ya. Ya namanya juga kita makan untuk hidup ya, bukannya hidup untuk makan. Jadi makan apa aja sih nggak masalah, yang penting kita sehat ya, yang penting kita sehat. Oke, sudah selesai, tinggal dapur. Ini dapur rumah gua juga alhamdulillah ya, udah bagus. Tinggal bagian-bagian rumah yang lain gua harus nabung, Bo ya. Aduh, masih banyak PR-nya nih rumah. Mesti ganti jendela, mesti diuruk. Ya, beginilah ya, penyemangat biar semangat cari duitnya gitu. Ya ampun, gue tuh bener-bener deh, setiap hari tuh kayak gini. Gue tuh kadang-kadang ya ampun, otak gue tuh sampai mendidih gitu ya. Ngajar itu bener-bener kayak paling cuma istirahat sebentar gitu, ada waktu setengah jam, 1 jam, itu gue cuma makan, terus sholat, terus menghela nafas sebentar gitu ya, habis itu gue ngepet lagi gitu. Ya ampun, udah kerja dari pagi sampai malam aja, ya ampun. Cuma cukup buat hidup, tapi tetap bersyukur ya, bersyukur alhamdulillah dikasih rezeki ya, bisa renovasi rumah, bisa kredit mobil ya, alhamdulillah. Kok jadi sombong gini ya gue ya? Enggak juga lah, mobil biasa aja ya demi membahagiakan orang tua ya, dan juga membahagiakan diri sendiri ya pastinya. Kalau udah punya mobil tuh enak aja gitu ya, kita mau ngajak orang tua juga gampang, apalagi covid kayak gini kan. Orang tua gue tuh agak sulit lah kalau mesti jalan-jalan ke stasiun jauh-jauh ya, kasihan lah ya, udah tua. Saatnya yang muda berusaha. Asik. Gue berharap niat baik gue untuk membahagiakan orang tua gue ini mendapat dukungan dari penonton-penonton yang semoga kalian rela untuk menginjak tombol subscribe channel gue ini ya, agar subscriber gue itu bisa nambah ya, bisa nambah dan channel gue ini bisa berkembang. Sekarang gue akan mengeksekusi bagian luar rumah gue. Nah, ini bagian luar rumah gue yang nggak bagus juga sih ya. Oke guys, sekarang kita buka dulu ya. Kita buka dulu pintu pagarnya. Kita buang sampah-sampah yang sangat bau ini. Oke, sekarang kita harus kerja keras untuk membersihkan bagian teras rumah gua yang cukup besar ini. Oke guys, siap-siap ya. Ini pekerjaan gua tuh sehari-hari udah kayak gini, udah jadi makanan sehari-hari, bahkan bisa udah bikin gua pengen muntah. Karena bener-bener deh, gua tuh bangun tidur kayak begini, bersih-bersih, terus ngajar dari pagi sampai malam ya, cari duit ya say. Kalau enggak gimana, anak-anakku banyak kok, anak kucing yang harus dikasih makan. Aduh, jangan sampai gue nganggur deh, kasihan anak-anak kucing gue, siapa yang ngurusin coba. Ya ampun, udah zaman covid kayak gini ya, cari duit susah, mana ada orang yang mau piara kucing atau adopsi kucing. Astaga, lo tau gak sih, pet shop di sekitar rumah gue ini udah banyak banget yang tutup karena memang gak laku ya, orang hidup aja susah, mau ngidupin kucing lagi. Gitu deh. Oke, sekarang gue beresin teras rumah gue ini ya, yang pastinya nggak terlalu bagus lah ya. Lihat aja tuh ya, keramiknya aja udah pecah-pecah, sama kayak hati gue dulu pernah hancur dan pecah kayak gitu. Tapi sekarang
Ya alhamdulillah ya, hati gue sudah ada yang mengelemnya. Asik, kok jadi ngaco gini ya. Oke, oke, jangan salfok ya sama ini nih, sama motor-motor ini ya. Oke, ini yang pasti bukan motor gua. Ada tamu di situ. Ya ada tamu datang jadi parkir di situ. Gitu deh. Kacau. Gua nggak mungkin lah punya motor bagus-bagus kayak gitu ya nggak. Emangnya apaan? Gua mobil aja bekas. Motor dua bagus-bagus gitu punya gua ya enggak lah, enggak banget ya nggak. Udah gue bilang hadiah Ciki ya. Yang satu hadiah itu panjat pinang. Ya ampun. Nah ini dia ya, gue udah sapu nih, banyak banget nih bulu-bulu binatang loh, bukan bulu ketek gue yang jatuh. Ya ampun. Ini terus terang ya, gue bikin YouTube tuh bukan cuma ini. Jadi gue bikin YouTube tuh macem-macem. Ya gue pengennya tuh kalau bikin YouTube tuh ya semau-mau gue aja gitu. Gue nggak mau yang dipantek. Oh tentang ini. Gue masih ya mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan jalan. Kalau nggak jalan ya setidaknya udah nyoba, udah bikin gitu ya, alhamdulillah ya. Nah ini adalah jalan ya, jalanan rumah gua gitu. Kebetulan rumah gua adalah rumah yang tipe besar dan jalan utama ya, di jalan utama, jadi ya bisa lah ya buat bisnis gitu ya. Bisnis apa ya, bisnis jual ginjal mungkin biar cepet kaya. Enggak lah ya. Aduh kacau, nih gue nemu tai anjing nih kayaknya, jadi gue langsung buang aja ke got. Ya emang anjing ya suka berak sembarangan gitu ya, semoga itu tandanya gue dapat rezeki gede ya. Katanya kalau diberakin hewan tuh kita bakalan dapat rezeki gitu, kita lihat aja ya. Aduh, semoga benar rezeki gitu ya, soalnya lagi butuh duit banget nih. Ya ampun ya, gue berharap YouTube gue ini bisa jadi sampingan ya, mau sukses mau enggak ya, mudah-mudahan sih bisa jadi tambahan, soalnya gue mau ngerenovasi rumah nih. Rumah gue harus banyak yang dibetulin ya nggak, kasihan dong sama gue ya. Tolong ya dibantu injek tombol subscribe-nya kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka ya setidaknya sedekah lah ya, udahlah injek aja lah ya, udah injek aja ya, bantu lah ya, bantu. Oke. Kalau kalian membantu, gue juga akan membantu. Asik. Kok jadi barter ya? Lama-lama jual beli di sini. Ayolah dibantu ya tombol subscribe-nya buat guru dia, ini guru les yang ya tahu kan, guru nggak seberapa lah, mau kerja sampai cacat-cacat juga nggak bakal kaya banget lah ya kan. Yang kaya itu adalah pengusaha ya. Gue pengusaha tapi gue pengusaha receh. receh doang ya. Dapat rezeki ya buat makan, buat bayar listrik, bayar wifi, bayar iuran bulanan lah, paling cuma gitu doang. Lebihnya mah nggak banyak ya. Tapi alhamdulillah ya, rezeki gue tuh alhamdulillah rezekinya di COVID seperti ini tuh, dimana orang-orang berteriak-teriak kekurangan ya. Susah banget, penjualan menurun segala macam. Gue alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah malah lebih. Tapi gue nggak berharap loh COVID ini panjang ya. Gue berharap semuanya bisa punya kerjaan lagi, nggak ada yang di PHK lagi, nggak ada yang dirumahkan lagi. Semua bisa dapet pekerjaan yang mereka impikan gitu ya, di bidangnya masing-masing. Nah kebetulan ya bidang gue yang ngajar, jadi gue ngajar di rumah gitu. Gue dulu pernah ngajar sama orang ya, ngajar anak-anak orang kaya
Ya karena COVID akhirnya gue dirumahkan, dan setelah dirumahkan gue memutuskan untuk ya udahlah gue di rumah aja. Walaupun pada saat itu gue tahu penghasilan gue tuh mungkin tidak akan cukup, tapi gue berusaha untuk nekat lah ya, nekat lah, udah mau gimana lagi ya kan, kerja sama orang juga lagi COVID, anak-anaknya juga kan nggak masuk gitu kan, jadi ya udah. Tapi alhamdulillah murid gue malah tambah banyak. Aduh gue seneng banget, mudah-mudahan gue bisa beli rumah di perumahan Lipo ya. Ya mimpi ya kan, mimpi atau cita-cita itu kan harus setinggi langit ya nggak. Kalau biasa-biasa aja mah bukan mimpi namanya ya nggak. Kita harus punya cita-cita setinggi langit gitu, tapi ya harus menerima lah keadaan kalau memang nggak bisa lah ya gitu. Kali aja mungkin gue menang lotre atau menang undian di mall gitu ya, yang hadiahnya dahsyat gitu, lumayan lah ya. Tapi gue sih pengennya sih merenovasi rumah ini ya, karena ini rumah masa kecil gue gitu, banyak kenangan, banyak kenangan manis dan juga kenangan-kenangan yang brengsek di rumah ini. Tapi inilah keluarga ya nggak, namanya juga keluarga pasti nggak selalu mulus ya, pasti ada konflik di dalamnya, tapi ya tetap aja kita akan kembali menjadi keluarga gitu ya kan. Aduh, kalian mual gak sih? Ini gue ada ember nih, kalau mau muntah silakan. Ya ampun. Nah sekarang adalah bagian yang bikin gue paling menderita, yaitu ngebersihin kandang kucing. Jadi gue punya kucing nih ya, kucing Anggora ada 6. Gue masukin ke dalam samping rumah gue ini. Nah di sini tuh udah baunya udah kayak terminal, tau nggak lo, bau pesing. Lo pernah nggak sih masuk terminal bus gitu? Itu pasti baunya pesing banget tuh ya. Nah ini yang gue rasain sekarang, ini kayak terminal pindah ke rumah gue ini. Nah ini ada tai-tainya ya, dari pertama gue beresin sampai muntah-muntah, sekarang gue udah terbiasa. Terus gue ikat tuh, terus gue buang. Ini mah udah kayak juragan tau gak lo, makan disiapin, ruangannya dibersihin. Ini beneran gue dibudakin sama kucing gue. enggak, tapi gue memang pecinta kucing ya, tapi gue juga gak bisa nerima kucing banyak-banyak gitu. Kalau nerima kucing banyak-banyak, aduh kacau deh, gue gak sanggup kok membiayainya. Ini cukup menguras biaya juga, tapi karena kita hobi jadi kita ikhlas gitu. Dan lagi pula juga rezeki kita kan ada sebagian milik dia atau milik mereka juga, jadi kita harus berbagi. Bener gak sih? Ya bener dong, gue kan guru les, pasti benar ya kan. Iyalah. Aduh gak berasa ya, ini pekerjaan sudah hampir selesai. Setelah bersihin kandang ini sih sebenarnya gue udah tinggal ngasih makan, terus gue udah selesai gitu loh. Gue senang banget gitu ya, bisa selesai tepat waktu gitu loh. Gue tuh kadang-kadang sejam juga cukup lah ngebersihin rumah kayak gini sebelum murid gue datang gitu. Murid gue tuh datang, ada yang les pagi karena dia masuk sekolahnya siang gitu. Nanti yang masuk pagi, siang baru les. Kemudian gue juga terima privat ya, privat anaknya ke rumah. Kadang gue juga yang ke rumah anak itu, tapi kadang-kadang gue udah gak mau nerima lagi yang gue ke rumah anak itu, soalnya apa ya, gue maksudnya gue nggak bisa nerima anak privat lagi gitu loh, yang gue harus kesana karena apa, waktunya nggak cukup kan. Gue harus jalan ke sana kan pakai waktu, balik juga pakai waktu. Nah itu waktu gue tuh kemakan di sana gitu. Sedangkan murid-murid gue di rumah juga udah banyak gitu. Tapi alhamdulillah sih ya, murid-murid gue itu kayak murid-murid tetap sih.
Jadi dari kecil itu sama gue dipegangnya. Bahkan ada yang SD sampai SMP itu sama gue. Dan itu gue cuma terima satu, ya lalu spesial satu doang. Yang lainnya gue nggak terima SMP sih sebenarnya. Karena sumpah ya, anak-anak tuh kalau disuruh belajar tuh tahu sendiri gitu kan. Makanya kita tuh kayak mesti agak-agak keras sedikit sama mereka gitu, supaya mereka tuh takut kalau nggak belajar gitu. Oke, sekarang ini aku lagi ngepelin kandang kucing aku dengan pelan yang berbeda pastinya ya. Soalnya sumpah ini bau pesingnya dahsyat banget gitu. Ini gue pakai air pelan yang tadi, yang dari dalam tadi. Ya daripada dibuang, gue kan pakai kayak pembersih lantai gitu ya yang wangi, jeruk gitu ya. Gue berharap wangi pesingnya kucing ini bisa hilang gitu, dan syukurnya benar-benar agak berkurang sih ya. Oke, ini gue langsung gue bersihin ya. Ini gue ambil sapu dulu. Ini sapu khusus ya, gue beli di Shopee, ini harganya cuma berapa, 9 ribuan lah ya. Ini gue pakai kayak gini nih karena kan memang masih becek ya, bercampur lah semuanya tuh dengan air kencingnya. Jadi gue butuh sapu yang kayak gitu biar nggak bau. Udah, abis ini gue bakalan kasih makan kucing-kucing gue, tapi gue nggak shoot kayaknya kasih makannya ya. Nanti gue kasih lihatnya pas mereka makan aja, oke? Gue siapin prasmanannya dulu ya, prasmanan ya. Gue sih berharap semuanya baik-baik aja ya, maksudnya kayak mereka makan gitu kenyang. Oke, ini adalah hasil dari kerja keras gue membersihkan rumah ya. Mohon maaf kalau misalnya belum memenuhi SOP ya, kebersihan internasional. Tapi ini udah rapi benar ya, ini tuh udah bersih sebenarnya. Yang jelek tuh emang rumahnya ya. Nih lihat nih kucing-kucing, wow gila, segede babi ya, gede banget. Oke, kita langsung masuk ke area depan rumah ya. Kita bisa lihat ya ruang tamunya yang begitu dahsyat. Tuh ya, keramiknya yang kinclong. Aduh, bersih banget ya. Tenang deh, hasilnya sudah terlihat. Oke. Semoga kalian enjoy dengan video aku kali ini ya. Tolong watching juga video-video aku yang lain, dan tolong dukungannya untuk menginjak tombol subscribe-nya, dan tunggu video-video aku selanjutnya. Thank you for watching my video. Semoga kalian suka, dan gue pasti akan bikin lagi yang video-video yang lebih tidak berguna lagi. Oke? Bye bye, thank you for watching. Dah.